Seorang pekerja kantor ini tiada henti bekerja pagi siang hingga larut malam hanya untuk menghidupi keluarganya. Ia adalah Budi. Pak Budi, pria yang telah menyerahkan seluruh waktu dan sisa energinya demi mengejar target perusahaan. Ia seringkali harus melupakan rasa lelahnya demi sebuah tanggung jawab besar. Namun, di balik dedikasinya sebagai sosok penting di kantor, ada pengorbanan yang tak terlihat dan hati yang mulai kesepian. Ia mengira bahwa setiap tetes keringatnya akan menjadi jembatan kebahagiaan bagi rumah tangganya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kesibukan yang luar biasa ini perlahan-lahan memadamkan api kasih di dalam rumahnya sendiri. Saat langkah kakinya yang berat sampai di depan pintu rumah malam ini, ia tidak tahu bahwa yang menantinya bukanlah kehangatan, melainkan sebuah konflik besar yang akan menguji pondasi keluarganya. Inilah saat di mana terang itu mulai hilang tergilas oleh keegoisan dan kesalahpahaman yang tak berujung. Pak, kamu udah di mana sih? Setiap hari selalu pulang malam terus. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ma, gimana sih kamu? Suami pulang bukannya disambut atau paling tidak bikinin kopi, ini malah disambut dengan omelan yang nggak jelas. Bikin pusing aja kamu. Kenapa sih? Mama, papa udah malam ribut aja. Mama juga kerjaannya tiap hari keluar sibuk gereja aja. Lebih peduli sama gereja daripada sama kita. Nah, kok kamu malah nyalain mama sih, Dika? Lihat tuh papamu sibuk kerja terus tiap hari, pulang malam sampai lupa masih ada mama istrinya yang harus diperhatikan. Papa, mama dua-duanya sibuk. Mama sibuk pelayanan, papa sibuk kerja, semuanya egois. Mendingan aku main gadget aja yang selalu kerja menemani aku. Namanya siapa? Dewi. Dewi Gita. Ya, Apa Dewi Fortun? jadi kita nonton Jadi kapan? ada yang milih. Asik. Harinya. Ya, Udah. Lu nemenin gue di sini ya. ya. Game gue seru nih, ntar dulu. Woi, Kodok. Hener, ngagetin orang aja lu. Iseng banget. Lu lagi main apaan sih? Serius amat. Enggak, gue lagi nggak ngapa-ngapain. Oh, lu lagi ngeliat foto nyokap bokap lu sama adik lu. Wow, bahagia sekali ya kelihatannya. Ya, itu mah dulu. Tapi kalau sekarang boro-boro, udah berantakan, ribut terus. Dan nggak ada lagi yang peduli sama gue dan adik gue. Semua sibuk sama urusan masing-masing. Yang satu bilang demi nafkahin keluarga, yang satu bilang sibuk melayani gereja. Tahu Ah bro, gak usah dipikirin. Itulah orang dewasa, rasa paling sibuk sedunia. Daripada sedih-sedih, gak jelas. Mendingan kita kopi-kopi lah di kantin. Sambil mabar, makan martabak. Tenang lah, gue yang traktir lo. Oke, berlanjut. Karena tidak ada kebersamaan lagi yang dirasakan oleh Dika dan adiknya, maka Lina si bungsu menelepon neneknya supaya datang menginap ke rumahnya, tanpa sepengetahuan papa mamanya. Nenek Tina adalah nenek yang sabar, penuh kasih, setia berdoa, dan suka melayani di gereja. Tok tok tok. Salam. Salam. Lina. Salam. Lina, nenek nih. Mendengar suara neneknya, Lina langsung berlari membuka pintu dan memeluk neneknya. Nenek!
Lina, kok rumah sepi? Pada kemana nih? Abang Dika di kamar, Nek. Tiap hari main HP terus. Kalau papa, mama nggak tahu. Pulang malam terus, Nek. Ada apa cucuku? Kenapa kamu menangis sayang? Lina kangen sama papa mama, Nek. Mama papa setiap hari sibuk terus. Ribut terus setiap ketemu. Aku dan Bang Dika seperti sudah tidak ada orang tua lagi, Nek. Cukup, jangan bicara begitu Lina. Doakan papa mamamu, sampaikan keinginan hatimu pada Tuhan Yesus. Iya, Nek. Ayo, kita istirahat di kamar Lina. Iya, Nek. Ayo. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil dan pintu terbuka. Pak Budi baru saja pulang. Saat Pak Budi hendak masuk kamar, Bu Sari pun masuk ke dalam rumah dan terjadilah keributan seperti biasanya. Ma, kamu dari mana lagi sih? Aku baru pulang pelayanan, Pak. Kunjungi orang sakit. Kamu tidak sopan ya? Bicara sama suami kok begitu? Kamu sibuk terus dengan pelayanan, tapi tidak bisa menghormati suamimu di rumah. Nenek yang di kamar kaget mendengar suara keributan yang terjadi. Nenek pun paham apa yang diceritakan oleh Lina dan Dika cucunya. Keesokan harinya, tepat di hari Sabtu, saat Pak Budi tidak bekerja, Nenek Tina mengajak Pak Budi dan Bu Sari berbicara di ruang tamu. Loh, ibu ada di sini. Kapan ibu datangnya? Kok nggak ngasih kabar kalau mau datang, Bu? Kalau ngasih kabar kan setidaknya kami bisa jemput ibu dulu. Kemarin malam saat ibu datang, kalian berdua tidak ada di rumah. Ibu temani Lina tidur di kamarnya. Maafkan kami ya, Bu. Kami tidak tahu kalau ibu datang semalam. Ya, tidak apa-apa Budi. Sari, maaf, bukan ibu mau ikut campur. Semalam ibu dengar kalian ribut-ribut. Ada masalah apa kalian? Ibu dengar dari Lina. Kemarin dia cerita sambil menangis, sedih sekali. Lina bilang kalian berdua sibuk, selalu ribut, tidak peduli dengan anak-anak lagi. Lina tidak rasakan lagi kebersamaan di rumah ini. Coba kalian ingat kembali, apakah di rumah ini masih ada mezbah, doa, keluarga? Apakah kalian ingat waktu dulu kalian selalu mengajak anak-anak berdoa bersama, beribadah sama-sama, bahkan kalian sama-sama juga menolong orang-orang yang membutuhkan, walaupun hidup kalian sederhana. Ingatlah apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup keluarga kalian. Iya, Ibu. Saya menyesal. Selama ini saya hanya sibuk bekerja. Saya terlalu egois. Di pikiran saya hanya ada uang, dan uang. Saya tidak mempedulikan istri dan anak-anak yang masih sangat perlu perhatian dari saya. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya, Ma. Maafkan aku juga ya, Pak. Selama ini aku sibuk ke gereja, pelayanan, dan itu semua kulakukan hanya untuk pelarianku saja. Karena aku mau cari kesibukan. Karena aku merasa Papa sudah tidak perhatikan aku lagi, dan aku ingin membalas sikap Papa itu. Mereka pun saling mengampuni satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Nenek pun berpamitan pulang karena Nenek Tina hendak mempersiapkan untuk Natal di gerejanya.
Keesokan harinya, Dika dan Lina melihat papa mama sedang duduk bersama di ruang tamu. Papa pun memanggil Lina dan Dika untuk duduk bersama. Dika, Lina, sini deh. Papa mau bicara sama kalian. Papa mama minta maaf ya sama kalian. Karena selama ini Papa telah membuat kalian sedih. Papa tidak peduli sama apa yang kalian rasakan. Mulai hari ini Papa mama akan memberikan waktu yang lebih bersama kalian untuk keluarga kita seperti hari-hari yang lalu. Iya benar, kita juga harus menjadikan Yesus sebagai pusat keluarga kita, sehingga ada kedamaian dan kebersamaan di keluarga kita lagi. Lina dengan gaya polosnya langsung memeluk papa dan mamanya sambil berkata, Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doaku. Maafin kami juga ya Pak, kami juga salah. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya keluarga kami kembali bersama. Ma, Pa, besok kita bisa pergi ke gereja sama-sama lagi ya. Iya sayangku, anak mama yang cantik. Besok kita ke gereja sama-sama ya. Beberapa hari lagi Natal tiba. Mereka menyambut dengan penuh sukacita dan keluarga Pak Budi pun mengikuti ibadah Natal bersama di GKRI Genesaret.